Swastiastu. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Kade Arya Primadewi selaku dosen pengampu mata kuliah moderasi beragama. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai sketsa keberagaman Indonesia. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lohmade Sri Astri Utami, nomor absen 21, dan rekan saya Rosinta Tailani Mahaputri, nomor absen 13. Baik, pada kesempatan ini, saya Sinta akan memaparkan sedikit mengenai keberagaman Indonesia, di mana Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman, baik itu dari segi budaya, adat istiadat, suku bangsa, agama, maupun kepercayaan. Seluruh keberagaman tersebut menjadi satu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengingatkan bahwa persatuan dalam perbedaan tumbuh dan berkembang dalam sejarah bangsa Indonesia. Hal itu senantiasa menjadi sumber daya yang kaya untuk memajukan kesatuan bangsa. Selanjutnya, dilihat dari segi keberagaman agamanya, di Indonesia memiliki 6 agama yang telah diakui, yang diantaranya yaitu agama Hindu, di mana Hindu merupakan agama tertua yang ada sejak 1500 sebelum Masehi. Tempat sucinya pun pasti sudah diketahui, yaitu Pura, dengan kitab suci Weda, dan Tuhan digambarkan dengan nama Ida Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya, agama Islam, di mana tempat sucinya ialah masjid dengan kitab suci Al-Quran dan Tuhan digambarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu agama Kristen, Katolik, dan Kristen Protestan, tempat sucinya sama, yaitu gereja. Kitab sucinya yaitu Alkitab atau Injil, dan ketuhanannya pun digambarkan sama, yaitu Allah atau Yesus. Yang membedakannya salah satunya ialah pada salib yang dimiliki pada Kristen Katolik, terdapat Yesus yang disalib. Sedangkan pada Kristen Protestan, salibnya biasa saja, tidak ada patung atau Yesus yang disalib. Kemudian Buddha, di mana tempat sucinya sudah pasti wihara, kitab suci Tripitaka dengan kepercayaan yang disebut dengan Nibbana atau Nirwana. Dan terakhir adalah Konghucu, yaitu tempat sucinya dikenal dengan kelenteng, kitab sucinya Shishu Wujing, dan Tuhan digambarkan dengan istilah Kian. Selain itu, berdasarkan video yang juga telah disimak, ada sepatah kata yang dapat dipahami dan diambil sisi positifnya, bahwa agama melarang adanya perpecahan bukan perbedaan, yaitu menurut Gus Dur. Dan juga agama bukan saja di baju, tapi ada di dalam hati, di mana inti agama adalah kemanusiaan, yaitu menurut Agustinus Wibowo. Kemudian, selain adanya keberagaman agama di Indonesia, juga memiliki ragam kepercayaan, yakni sebagai berikut. 1. Animisme, di mana kepercayaan pada makhluk halus atau roh. 2. Dinamisme, kepercayaan hal yang berada di sekitar manusia sebagai kekuatan gaib. 3. Toteisme, yaitu pandangan bahwa adanya binatang atau tumbuhan yang diyakini memiliki kesaktian. Lalu yang keempat, politeisme, yaitu keyakinan terhadap adanya banyak Tuhan dengan wujud berbeda-beda sesuai dengan keyakinan manusia. Lalu yang kelima, natural politeisme, yaitu keyakinan terhadap banyak Tuhan sebagai penguasa berbagai aspek alam. Yang keenam, henoteisme, yaitu keyakinan terhadap adanya dewa yang tertinggi yang pada suatu masa akan digantikan dewa tertinggi lainnya. Yang ketujuh, panteisme, yaitu keyakinan bahwa adanya Tuhan di mana-mana, yaitu serba Tuhan. Lalu yang kedelapan, monoteisme, yaitu percaya dengan adanya satu Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu monisme, yaitu keyakinan terhadap adanya keesaan Tuhan yang merupakan hakikat alam semesta. Baik, pada kesempatan ini saya Astri akan melanjutkan pemaparan materi mengenai keberagaman suku dan budaya. Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa berdasarkan sensus data Badan Pusat Statistik tahun 2010. Kebudayaan Indonesia mencakup upacara adat, pakaian adat, rumah adat, makanan khas daerah, lagu daerah, alat musik tradisional, dan sebagainya. Segala keberagaman tersebut tidak menimbulkan perpecahan, tetapi justru menciptakan akulturasi budaya. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa akulturasi budaya yang harmonis adalah modal sosial yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Sebagai masyarakat negara multikultural, kita sebaiknya juga berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan bangsa, karena budaya adalah kekayaan bangsa yang paling berharga.
banyak hasil kebudayaan Indonesia yang telah diakui dunia seperti batik, angklung, tari saman, wayang, dan masih banyak lagi. Baik, bisa kita lihat pada slide ini. Berikut ini merupakan 3 contoh kebudayaan suku-suku di Indonesia. Setiap suku di Indonesia tentunya memiliki adat istiadat, bahasa, pakaian adat, rumah adat, hingga alat musik tradisional yang berbeda-beda. Selanjutnya ada keberagaman bahasa. Indonesia memiliki berbagai suku bangsa dan budaya daerah masing-masing, sehingga di Indonesia terdapat 718 bahasa daerah. Akan tetapi, bahasa persatuan yang digunakan adalah bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Di samping meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia, kita tidak boleh mengesampingkan kelestarian dari bahasa daerah itu sendiri. Selanjutnya ada keindahan alam Indonesia. Bisa kita lihat pada gambar berikut bahwa Indonesia memiliki keindahan alam yang sangat eksotis. Indonesia disebut negara maritim karena memiliki perairan yang lebih luas daripada daratan. Karena itu juga, Indonesia memiliki banyak objek wisata bahari yang menjadi destinasi turis mancanegara seperti Kepulauan Raja Ampat, Bunaken, Pantai Kuta, Gili Trawangan, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara Ring of Fire. Oleh sebab itu, Indonesia mempunyai banyak pegunungan dengan pemandangan indah di atasnya. Beragam kenampakan alam di Indonesia juga menimbulkan keberagaman mata pencaharian penduduk. Misalkan di daerah pesisir, mayoritas bekerja sebagai nelayan, sedangkan di kawasan dataran tinggi mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Keberagaman mata pencaharian ini justru menjadi pelengkap bangsa dan saling bergantung satu sama lain. Selain itu, keindahan alam yang ada di Indonesia adalah bukti cinta dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebab itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian alam. Bapak Gede Prama mengatakan, alam tidak hanya sekedar untuk membuat manusia hidup, tetapi juga sebagai jalan pulang menuju kedamaian. Adapun dampak keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, dampak dari adanya perbedaan. Dampak dari adanya perbedaan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya perbedaan, yang pertama, mampu menunjukkan rasa toleransi untuk saling mengetahui keberagaman yang belum diketahui. Yang kedua, memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Adapun dampak negatif dari perbedaan, yang pertama, mengakibatkan ketidakharmonisan antar sesama. Yang kedua, menimbulkan kehancuran jika tidak ada rasa menghargai dan toleransi. Kemudian, adapun dampak dari persamaan yang ada, yakni dengan adanya sedikit persamaan dalam berbagai aspek, maka akan lebih mudah mengembangkan dan mengenalkan keberagaman Indonesia yang ada. Baiklah, dari presentasi kami tadi, dapat kami tarik kesimpulan bahwa Indonesia kaya akan keberagaman baik itu dari segi moderasi beragama, kepercayaan, suku bangsa, budaya, bahasa, dan alam yang dimiliki Nusantara yang patut dijaga dan dilestarikan bersama. Di sisi lain, dari video yang telah disimak, keindahan alam adalah bukti cinta dari Tuhan Yang Maha Esa. Segala bentuk keberagaman di Indonesia tidak terlepas dari Pancasila sebagai jiwa dan raga yang mengalir dalam darah dan detak jantung kita. Maka dari itu, dengan segala keberagaman yang ada, kita harus mampu mengatasi perbedaan maupun persamaan yang ada. Hal ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan toleransi dan saling menghargai sesama, seperti semboyan mengatakan, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.